Balik lagi di channel Ateng Katros, yoy. Di episode kali ini gua mau ngebahas salah satu motor bikinan Katros Garage yang mungkin teman-teman di sini sebagian udah pada ngeliat di media ya. Ya, motornya adalah Honda CB 150X. Ini videonya bakal seru banget. Kita simak videonya. Latar belakang proyek ini adalah pihak AHM yang mempercayakan Katros untuk memodifikasi produk terbaru mereka yaitu Honda CB 150X sebagai bahan referensi modifikasi untuk para calon customer-nya nih coy. Konsep yang tim Katros bangun di motor ini adalah The Expedition. Ini dia konsep gambar dari proyek kali ini. Di sini kalian bisa ngebayangin ya, modifikasi yang kami lakukan sifatnya tinggal memaksimalkan potensi yang ada di dalam CB 150X ini. Dimana konsep ini mengharuskan Katros untuk membuat modifikasi yang proper tanpa banyak perombakan yang secara teknis itu cukup berat ya. Terlihat mudah? Belum tentu cuy. Setiap proyek yang mudah sekalipun pasti ada handicapnya. Secara desain mungkin terlihat baik-baik aja ya, tapi secara hitungan teknis belum tentu. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, mendingan sekarang langsung aja kita lihat progres motor ini yang dilakukan oleh tim Katros beberapa bulan lalu. Check it out. Oke cuy, bagian pertama yang mau kita rubah udah pasti bagian kaki-kaki ya. Untuk bannya, ini karena konsep motornya adalah The Expedition, jadi gua di sini memilih ban tipe dual purpose atau 50 aspal, 50 off the road gitu ya. Lalu kalau untuk urusan velgnya, nah kalian semua pasti di sini setuju kalau kita ganti pakai velg tipe jari-jari gitu kan. Yang aslinya 17 depan, 17 di belakang, ini juga gua ganti cuy. Yang depan itu jadi ring 19, yang belakang tetap 17. Sebenarnya ada pilihan ukuran velg lain sih ya, misalnya yang depan itu ring 18, yang belakang tetap 17. Cuman kayaknya gue pengen explore atau gue pengen nyoba di ring 19 dulu deh, biar dimensi motor ini secara keseluruhan nanti jadi kelihatan lebih besar. Ya cuy, masalah ban udah beres, itu bannya udah kepasang semua ya. Sekarang secara tampilan gue suka banget karena motor ini secara dimensi jadi kelihatan kayak motor 250cc gitu cuy. Jadi gede banget gitu kan. Cuman di sini ada masalah lain yang muncul. Karena ukuran ban yang depan 19 dan yang belakang itu ring 17 tapi ban itu gede banget ya. Motor ini kalau dari sepenglihatan gue jadi kelihatan agak bantet gitu. Nah di sini solusinya gue kayaknya bakal manjangin bagian swing arm nih cuy. Tapi gue belum tahu ya manjanginnya seberapa. Bisa jadi 5 cm atau lebih gitu. Karena kalau swing arm dipanjangin itu efeknya bisa jadi ke handling motornya gitu. Swing arm yang lebih panjang itu belok-beloknya tuh jadi kurang lincah. Tapi di kecepatan tinggi dia bakal jadi lebih stabil gitu. Tapi ya nanti kita lihat lah pasnya itu ukurannya berapa. Yang pasti kita panjangin dulu swing armnya. Oke cuy, bagian roda belakang udah beres, sekarang masalahnya pindah ke bagian depan nih cuy. Jadi kemarin itu gue lupa ya, untuk bagian spakbor depannya, karena kemarin itu kita pakai ring 19 yang aslinya dari 17, kan lingkar rodanya jadi makin besar gitu. Jadi spakbor depan standarnya itu udah nggak bisa dipakai lagi, nggak muat gitu kan. Jadi solusinya ya kita harus bikinin spakbor depan yang bentuknya sama, cuman bedanya di bagian samping sini kupingannya dia agak panjang supaya si ring 19 itu bisa masuk gitu kan. Untuk bahannya sendiri kita bakal bikin pakai bahan fiber. Jadi ya kurang lebih nanti bentuknya sama sih, cuman beda panjang sampingnya doang. Yuk kita bikin spakbor depannya. Ya cuy, ini bagian spakbor udah jadi. Ini yang baru aja dibikin dan ini yang bentuk lamanya ya. Nah sekarang nih gue mau coba dulu untuk yang spakbor barunya kita pasangin di motor. You see the drip, yeah, I fit it up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up.
You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your. Oke cuy, setelah beres ngurusin bagian spakbor depan ya kemarin, sekarang kita masuk ke step selanjutnya yaitu pembuatan salah satu bagian di motor CB 150X ini yang menurut gua bisa bikin tampilan motor ini jadi kelihatan makin gagah. Wah, yaitu pembuatan crash bar nih cuy ya. Nah, untuk crash bar sendiri sebenarnya fungsinya selain dari tampilan, tapi crash bar ini juga bisa bikin melindungi bagian terluar dari si bodi-bodinya CB 150X ini. Untuk bahannya nih gue pakai pipa besi ukurannya 1 inci. Untuk bagian crash bar tuh harus gue akuin adalah salah satu bagian yang paling sulit ya, atau yang paling ribet untuk project kali ini gitu. Nah, setelah pembuatan crash bar ini selesai, sebenarnya kita masuk untuk tahap pengecatan body-bodinya gitu. Cuma karena di sini waktunya itu terbatas, jadi untuk sisa part aksesoris yang harus kita pasangin di hari ini itu bakal gue undur. Nanti bakal gue pasang setelah body-bodinya ini selesai. Jadi sekarang kita mau ngelepasin bagian body-bodinya dulu untuk selanjutnya dicat. Oke, sebenarnya kalau ngomongin soal cat nih cuy ya, pihak AHM itu request motor ini dicat dengan kombinasi warna merah, biru, dan putih. Ini kalau dilihat sebenarnya grafisnya itu ngadopsi dari helm Nolan yang seri ini cuy. Nah, menurut gua kombinasi warna ini cukup oke ya, karena kalau dilihat sepintas, motor ini jadi kelihatan seperti African Twin. Menurut gua gokil sih, gua nggak sabar nih ngeliat hasil akhirnya. Ini konsep motornya udah The Expedition, udah tampilannya udah touring banget gitu ya. Nah, biar makin sah jadi motor touring, jadi motor adventure, ini gua tambahin pannier dari merek Shad. Ini ukurannya cukup besar ya, dan posisinya tuh ada di bagian kiri, kanan, dan tengah. Ini sekarang kita mau pasangin dulu cuy. Di sini yang jadi hal yang penting yang mesti kita perhatikan adalah penempatan si pannier itu sendiri. Jangan sampai posisinya terlalu ke belakang gitu. Karena kalau posisinya terlalu ke belakang nanti bisa mengganggu titik keseimbangan dari motor tersebut. Ujung-ujungnya ya motornya pasti jadi nggak enak saat dipakai riding atau jadi malah nggak seimbang saat di kecepatan tinggi gitu. Ya, secara keseluruhan motornya udah mulai kelihatan ya bentuknya, boxnya juga udah dipasang. Sisanya sih sebenarnya tinggal ngelanjutin beberapa parts yang kemarin udah kita beli juga. Ini sekarang tinggal masangin doang, misalnya kayak lampu tembak dan GPS. Oke cuy, itu dia proses pembuatan yang dilakukan oleh tim Katos beberapa bulan lalu. Nah, sekarang gue langsung aja mau ngajak kalian untuk ngelihat hasil akhirnya, sekaligus gue mau ngajak kalian untuk ngebahas lebih detail ubahan apa aja yang udah kami lakukan di Honda CB 150X ini. Oke, langsung aja. Ini dia Honda CB 150X The Expedition by Katros Garage. Go and try your luck. Test me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up. Then that ass be poking out them jeans up and sparking up. Like the fireworks, I keep the flame. Heard you born. Oke cuy, di depan gua ini udah ada satu unit Honda CB 150X yang udah selesai kami custom ya. Nah, seperti apa detail ubahan yang udah kami lakukan di motor ini? Langsung aja kita bahas lebih dalam lagi, dimulai dari bagian kaki-kaki.
Untuk bagian kaki-kaki ya, seperti kalian lihat bahwa bawaan aslinya si Honda CB 150X ini adalah menggunakan velg model palang. Nah di sini biar motor adventure itu makin kelihatan, nah ini gua ganti kombinasi velgnya menggunakan ring 19 di depan dan ring 17 di belakang. Untuk bannya sendiri ini gua menggunakan merek Sinco tipe E705, ukurannya yang depan ini 110/80 ring 19, sedangkan yang belakang itu ukurannya 140/80 ring 17. Jadi kalau dilihat dari belakang, tampilan ban belakang itu udah jauh lebih lebar dibandingin versi sebelumnya gitu ya. Untuk bagian tromolnya sendiri, ini gue pakai produk aftermarket. Sebenarnya tromol jari-jari untuk motor CB 150X itu belum ada di pasaran cuy. Jadi untuk tromol yang ini gue pakai dari CB 150R yang baru gitu ya. Yang kebetulan kalau kemarin kita lihat itu untuk tromolnya sendiri nggak terlalu banyak perbedaan. Jadi bisa dipasangin di versi CB 150X ini. Untuk bagian pengeremannya sendiri ini juga udah kita upgrade, khususnya di bagian kaliper rem depan. Itu gue menggunakan produk dari RCB tipe S3 warna silver cuy. Ya, kita lanjut ke masalah suspensi nih cuy ya. Untuk suspensi depan itu sebenarnya kita masih mengandalkan bawaan standar karena aslinya si CB 150X ini sudah menggunakan tipe upside down dan mereknya sendiri juga menurut gue nggak main-main ya, yaitu dari merek Showa. Nah untuk yang belakang, suspensinya ini gue pakai dari merek RCB seri DB2 Line Premium. Wah, jadi kehebatan dari suspensi ini adalah pertama udah ada setelan preloadnya, udah pasti ya, itu kebanyakan shock juga udah ada setelan preloadnya. Lalu ada setelan kompresinya di bagian bawah, jadi bisa disetel tingkat reboundnya gitu kan. Shock breaker ini sebenarnya udah ada tabungnya cuy, cuman tabungnya itu nggak nyatu dengan si shock breaker, melainkan tabung terpisah. Bagian swing arm juga udah gue panjangin 5 cm. Pertimbangannya adalah dengan mengaplikasikan ukuran ban yang lebih gambot, kalau swing armnya itu nggak gue panjangin, motor ini jadi kelihatan bantet gitu cuy. Apalagi yang depan udah diganti ring 19, yang belakang juga bannya kalau kalian lihat ini kan tebal banget. Nah solusinya memang harus wheelbase-nya sedikit dipanjangin. Efeknya sih gue rasa nggak terlalu signifikan ya, karena perubahannya itu hanya sebanyak 5 cm di bagian rantai dan gearnya ya. Ini gue pakai merek dari Triple S. Gue pilih yang rantainya warna gold. Jadi detail-detail aksennya kelihatan lebih Yahoo. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Kalau kita ngomongin motor penjelajah gitu ya, bagian penerangan tuh juga otomatis menjadi satu hal yang cukup penting saat kita pakai motornya di jalan hutan atau di jalan gelap gitu kan. Nah untuk itu, ini gue pasangin juga lampu tambahan, gue pakai merek GR. GR sendiri menurut gue kualitasnya cukup oke, mulai dari build quality-nya, terus dari keterangan lampu itu sendiri menurut gue oke banget cuy ya. Dan lampu ini kerennya lagi bisa di style-style gitu cuy. Bisa mode kayak strobo gitu, bisa kedap-kedip, atau bisa nyala seperti biasa. Dan tingkat keterangannya pun juga bisa di style-style juga. Kalau ngomongin motor adventure kayak si CB 150X ini ya, salah satu peranti yang wajib ada di motor adventure adalah crash bar nih cuy. Ya. Nah crash bar ini kita kemarin bikin custom ya. Ini gue menggunakan pipa besi ukuran 3/4 inci. Bentuknya dia bisa dibikin tupis gitu cuy. Jadi bisa dilepas kiri dan bagian kanannya. Fungsinya sendiri ya, mungkin di sini teman-teman juga udah tahu, melindungi bagian mesin. Dan kalau di CB 150X ini kita bikin sampai posisinya di samping sini cuy. Jadi bisa melindungi bagian bodi samping depan. Nah, di bagian spakbor depan ini aslinya kan si CB 150X itu menggunakan ring 17. Ini karena kita pasangin ring 19, otomatis spakbor depan bawaan standar itu udah nggak bisa masuk cuy. Karena diameternya sendiri yang ring 19 otomatis lebih besar gitu kan. Ini untuk spakbor depannya kita custom. Ini kita buat ulang menggunakan bahan fiber. Cuma bedanya bagian kuping sampingnya sini dia posisinya lebih panjang gitu cuy, supaya bisa dipasangin di velg ring 19. Dan buat teman-teman di sini yang lagi nyari produk otomotif apapun, mulai dari spare part sampai perawatan kendaraan, kalian cari aja di Tokopedia. Gue tadi ngecek lagi ada diskon hingga 90% dan cashback hingga 300.000. Terus ada juga diskon hingga 3 juta untuk pembelian unit kendaraan. Buat detail dan linknya gue taruh di kolom description box. Kalian tinggal klik aja. Ya cuy, salah satu yang bikin motor ini jadi kelihatan bongsor banget dan makin kelihatan fix motor adventure adalah bagian box belakangnya nih cuy. Atau ada juga sih yang bilang pannier gitu ya. Untuk bagian boxnya sendiri ini gue mengandalkan dari merek Schadt. Ini serinya adalah Terra, dimana untuk bagian kiri kanan dan bagian tengahnya ini dia dimensinya atau volumenya beda gitu cuy. Kalau yang bagian kiri kanan ini dia kapasitasnya sekitar 35 literan ya kalau gua nggak salah ya. Untuk bagian yang tengah ini dia sedikit lebih besar, yaitu 37 liter. Nah yang gua suka
casingnya ini terbuat dari bahan aluminium, jadi nggak terlalu berat ya harusnya karena ini bahan aluminium. Terus kelihatan kayak manly banget gitu ya dengan bentuk yang kotak-kotak gitu kan, bukan yang bulat-bulat seperti box plastik pada umumnya gitu kan. Terus untuk di bagian detailnya, di bagian kunci ini juga udah dilengkapi karet penutup. Kayaknya supaya bagian kuncinya itu nggak karatan lah gitu ya. Atau bisa juga mencegah air masuk ke dalam box gitu kan dari lubang kunci. Nah ini kita coba buka ya. Nah, ya ini casingnya aluminium walaupun kayak kelihatan kokoh dan besar, tapi ini enteng banget. Dan di bagian dalamnya juga menurut gua oke banget karena udah ada jaring-jaringnya gini ya cuy. Ini bisa dibuka. Dan kalau kalian lihat di bawahnya sini juga udah ada kayak semacam mangkok kayak gitu. Jadi kalau kalian touring bawa barang yang agak banyak saat dibuka gini, barangnya nggak jatuh ke bawah gitu kan. Oke, sekarang kita buka yang bagian belakang ya. Cat. Wow. Ya kalau yang bagian belakang seperti yang tadi gue bilang, dimensinya lebih besar daripada yang bagian kiri kanan. Cuman emang lebih nggak ada apa-apanya sih untuk yang bagian belakang ini. Cuman ada alasnya ini cuy, ada rubbernya. Jadi kalau misalnya kalian bawa barang nggak terlalu penuh, nggak bunyi-bunyi lah, nggak geladak geluduk gitu di bagian dalamnya gitu ya. Biar motor ini makin nyaman saat dipakai dengan jarak jauh gitu ya. Di bagian jok ini juga kita ada ubahan sedikit. Untuk bagian kulit joknya bawaan standar itu kita ganti dengan kulit sintetik. Selain bentuk busa joknya yang kita bikin lebih nyaman, karena di bagian belakang ini kita buat sedikit lebih tinggi. Bagian kulit luarnya juga ini kita ganti dengan motif yang sedikit lebih sporty gitu cuy. Dengan ubahan kaki-kaki yang udah kita lakuin di bagian depan dan belakang, bannya juga lebih gambot. Sekarang gue mau coba naikin motor ini ya. Apakah dengan tinggi badan gue yang 158 cm ini masih bisa naik motor tinggi ini? Kita tes. Wow. Secara posisi duduk yang pasti nggak berubah dengan versi standar ya. Cuman emang karena di bagian belakang ini gue bikin lebih tinggi sedikit, jadinya buat gua ya jadi kayak lebih enak aja sih nyendernya gitu ya, dan lebih nyaman gitulah. Untuk posisi footstep juga ini sama, gue masih mengandalkan footstep bawaan standar. Nah, ini kondisi motor lagi di pedok. Kalau gue turunin kaki, wow, jinjit, agak jinjit sih ya. Ya karena emang karakter motor adventure itu ground clearance-nya tinggi-tinggi, motor itu juga dibuat lebih tinggi, tapi suspensinya harus empuk. Ini karena di standar pedok aja kali ya, jadi posisinya jadi agak tinggi. Nanti mungkin kalau pedoknya dilepas, suspensinya main jadi agak pendek. Cuman jujur kalau buat gue yang tinggi badannya 158 naik motor ini untuk harian walaupun kaki gue agak jinjit, menurut gue masih cukup oke sih ya, masih cukup aman. Hanya aja kalau buat harian mungkin pannier ini atau box sampingnya ini kayaknya nggak usah dipasang gitu cuy, dilepas aja gitu kan. Karena kalau lagi macet-macetan juga ya lumayan nyusahin juga gitu kan. Nah yang paling banyak perubahan atau pemasangan aksesoris itu ada di bagian setang kemudi nih cuy ya. You see the drip, yeah, I fit it up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Untuk stangnya sendiri nih gue masih tetap ngandelin stang bawaan standar si CB150X karena memang bawaan aslinya stang ini udah cukup oke ya. Dia stangnya tuh jenis stang fat bar gitu cuy. Cuman di sini untuk bagian grip gasnya gue ganti dengan merek RCB juga. Ini menurut gue udah cukup soft, jadi menurut gue cukup nyaman lah untuk digenggam gitu ya. Untuk bagian pengeremannya sendiri, tadi yang depan karena untuk bagian kaliper udah kita ganti. Nah ini master remnya juga ini gue ganti. Gue menggunakan merek RCB tipe S1 warna silver nih cuy. Menurut gue cara bentuknya oke banget dan kualitas produknya juga menurut gue lumayan rapi gitu ya. Untuk bagian koplingnya juga gue ganti sama mereknya RCB clutch lever. Untuk yang kiri kanan ini handle-nya menurut gue fiturnya cukup oke, di mana bagian handle itu bisa bertekuk ke atas gitu cuy kalau misalnya terjadi suatu hal gitu, misalnya motornya jatuh atau apa gitu kan, jadi nggak patah lah ibaratnya gitu. Selain itu ini juga gue pasangin spion dari merek Rizoma, ini tipe Alice. Menurut gue bentuknya cocok ya sama bodi motornya yang sedikit agak runcing-runcing juga gitu kan. Dan untuk di bagian depannya atau windshield-nya ini kalau kalian lihat ini gue tambahin extender cuy. Dia lebih ke atas sedikit untuk membelah angin gitu ya. Nah extendernya sendiri ini gue pasangin dari produk aftermarket, bahannya dari akrilik gitu ya. Dan ini bisa di style-style juga cuy, naik turunnya gitu kan. Jadi bisa disesuaikan di perjalanan gitu.
misalnya ridernya agak tinggi, mau dibikin agak naik gini juga bisa gitu kan. Ini sih sebenarnya lebih kepada kenyamanan aja sih saat kita di jalanan yang anginnya agak kencang gitu ya. Terakhir di bagian area stang kemudi, ini gua tambahin GPS juga. Ini nggak main-main, GPS-nya gua pasangin aja sekalian merek Garmin. Wah. Dia udah dilengkapi dengan bracket clamp-nya dan ini gua pasang di bagian windshield ya. Secara LCD-nya sebenarnya nggak terlalu besar juga. Ini kalau dibandingin sama handphone gue, ya mirip-mirip handphone sih sebenarnya. Masih cukup nyaman lah untuk dilirik gitu kan. Harus gue akuin ya cuy, salah satu yang menjadi daya tarik di motor ini adalah pemilihan warna atau grafis yang ada di motor ini. Nah, sejujurnya untuk grafis di motor ini sebenarnya temanya itu gue ambil dari salah satu helm keluaran Nolan. Nah, ini seri Nolan N70. Untuk warna biru, merah, dan putih ini sebenarnya gue menyesuaikan grafis helmnya. Dan yang seperti kalian bisa lihat sekarang, tampilan motornya udah matching sama grafis di helmnya. Biasanya kalau gue ngomongin motor custom ya, bagian terakhir adalah ngomongin knalpot. Nah, bagian knalpot di motor ini, mungkin di sini ada yang suka atau nggak suka nih cuy ya. Di motor ini atau di project kali ini gue tetap mengandalkan knalpot bawaan standar. Ini nggak gue ganti sama sekali, bahkan nggak gue bobok. Ini tetap bawaan standar ya. Tapi menurut gue karena dimensi motor ini juga udah lebih besar ya, dengan knalpot standar menurut gue dimensinya ya masih bisa ngimbangin lah untuk bodinya yang bongsor gitu. Dan lagian setelah dipasangin pannier ini atau box samping ini, si knalpotnya sendiri jadi nggak kelihatan. Mungkin lain cerita kalau si boxnya ini kalau dilepas gitu ya, knalpotnya jadi makin kayak expose. Tapi kalau dari gue sendiri sih sebenarnya nggak masalah menggunakan knalpot standar, karena biar gimana pun juga ini motor adventure yang ya kalau gue bilang bisa dipakai di segala medan. Jadi untuk kondisi knalpotnya nggak menjadi concern utama gue gitu kan. Tapi nggak tahu deh, itu menurut gue. Gimana menurut kalian? Apakah knalpot di motor ini harus diganti juga biar customnya itu makin afdol? Atau kalian di sini tetap setuju dengan menggunakan knalpot standar ini? Kalian silahkan tulis di kolom komen. Oke cuy, itu dia review soal CB150X ini. Tapi gue jadi penasaran cuy, gimana rasanya naik motor ini ketika dipakai riding gitu kan. Apalagi di belakangnya ini udah ada box-box gede gini. Apakah dia nanti bakal mengganggu stabilitas atau bakal nggak nyaman gitu ridingnya? Nah, kita harus cari tahu. Untuk itu sekarang gue mau test ride dulu. Gue nggak mau pakai helm ini karena ini bukan helm kebangsaan gue. Yuk, sekarang kita tes ride. Di kesempatan kali ini gue mau ngucapin terima kasih untuk AHM yang sudah mempercayakan modifikasi motornya di Katros Garage. Semoga project kali ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua di sini. Siapa tahu ada yang mau beli Honda CB150X. Nah, gue juga mau ngasih tahu ya kalau teman-teman di sini ada yang berminat sama beberapa parts yang tadi kita udah pasangin di project kali ini, kalian bisa langsung aja hubungin pihak Katros Garage. Nomor teleponnya gue taruh di kolom deskripsi. Oke cuy, gue rasa udah cukup untuk video kali ini. Jadi videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace.